Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Teman-teman kicomania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Filsafat Kicau ya. Untuk video kali ini saya mau coba angkat topik kaitannya dengan pertanyaan teman kita ini di kolom komentar TikTok, teman-teman ya. Kebetulan menanyakan tentang fur protein tinggi untuk orang-orang yang sibuk kerja dengan penggunaan tanpa extra fooding. Niatnya dengan fur protein tinggi itu aja. Ini sebenarnya pernah tak singgung sedikit ya penjabaran tentang ini. Cuma tidak khusus memang penjabarannya ya. Ini tak sambil meridili jangkrik, teman-teman ya. Ini belakangan ini Banyuwangi diguyur hujan, nggak pernah ada panas. Ini juga sebenarnya siang hari, tapi faktanya ya tetap cuacanya mendung ya. Dan laporan ya tak lapori hari ini aku cuma ngablak burung ini aja dan lagi ngumbar. Ini jamnya ngumbar murai ya. Tak tunjukin dulu, ayo bentar. Nih saya cuma ngumbar burung ini ngablak burung ini aja gila ya, cuma ini aja dan saya lagi ngumbar murai. Tak tunjukin bentar. Nah ini murai sing juwina loh, yang hari ini tak update di real Facebook juga ya. Ini murai sing juwina loh bro. Ini kalau saya lari ke sana dia ikut bro. Lah londa ngetut nih lah gitu. Ini murai sing juwina ngelowone pewarah, ini yang masuknya nyilet parah. Dan dia nelennya kesusahan. Jadi kayak kalau misalkan tanpa disuapin diloloh kayak burung anakan, ini dulu kan memang parah banget, kayak nggak bisa nelan gitu loh. Jadi otomatis tak pegang-pegang, tak ucel-ucel, jadi bablasnya sampai saiki akhirnya ya jadi juwinak total ini mungkin ya. Salah satu efeknya mungkin ya. Gimana nih? Ya. Juwinak ini sodro nih, boh piye manui. Kita lanjut di sini ya teman-teman ya. Sekalian aku meridili jangkrik ya. Apredili karena tadi pagi itu belum sempat jangkrik manuk ya, karena tadi pagi ada tamu, terus beberapa burung ada yang belum tak jangkrik ya. Jadi gini, kaitannya dengan fur protein tinggi untuk orang-orang yang sibuk kerja itu gimana? Tidak semua burung enak di fur protein tinggi bro, kembali lagi begitu. Dan untuk tahu faktanya burung itu kenapa atau enggak pakai fur protein tinggi, seperti yang sering saya sampaikan, prakteko nanti kamu bisa spekulasi dari hasil praktek ini tadi, karena beda burung tuh beda semuanya bro. Ada burung enak di fur protein tinggi tanpa F, ada bahkan ada bro burung itu yang enak pakai fur top song, pakai fur bukan protein tinggi ya. Kan banyak fur dengan kandungan protein tidak tinggi kan banyak, itu pur total tanpa extra fooding enak-enak bayi ada, tapi kan tidak semua bro. Cuman kan kembali pada sisi mahabbah seseorang, maksudnya mahabbah ini cinta ya, cinta nih manuknya. Kalau saya jujur aja, untuk burung pemakan serangga sesibuk-sibuknya saya tetap tak jangkrik. Karena apa? Aku gak marem bro ya, aku gak marem ngelihat burung pemakan serangga kok gak dikasih serangga, itu gak marem. Walaupun toh saya ngasihnya itu mungkin pagi tok atau mungkin sore tok, tetap tak kasih extra fooding karena dalam hatiku gak marem rek ngelihat burung pemakan serangga, contoh kacer, murai, cendet, yang dimana pada dasarnya dia itu pemakan serangga, terus gak dikasih serangga, hatiku gak marem ngono loh ya, nyawang itu gak marem. Karena ini berkenaan dengan kedudukan cinta rek ya, maksudnya cinta itu seberapa kita itu mengasihi perawatan kita, mengasihi burung kita itu loh bro, kaitannya dengan itu. Karena ini kan bicara dunia hobi bro. Ini bukan masalah burung itu nantinya
bakal bagus istimewa atau enggak ya, saya rasa untuk orang-orang sibuk mungkin kapasitasnya sekedar untuk terasan rumahan ya. Kalau orang sibuk itu memang tujuannya untuk lapangan ya tentu dia pasti punya perawat ya, pasti punya perawat, gaji perawat lah intinya begitu. Kalau saya misalkan disuruh menggarisbawahi kaitannya dengan fur protein tinggi untuk orang-orang sibuk, apakah itu nantinya bagus? Terus kalau saya jawab oh ya itu bagus, ini namanya saya ngeklaim bro, namanya saya ngeklaim. Dan dari faktanya, dari hasil praktek saya sejauh ini, saya menggunakan fur protein tinggi, misalkan contoh lah kayak AMS Gold, terus Superfit misalkan. Ketika saya sibuk kerja, ketika saya luar kota, lah ternyata burung saya ketika saya habis luar kota, pulang ke rumah, tak titipin cacakku, kayak tak titipin saudara, kayak tetangga, kayak temen, kayak misalkan tak suruh ngepur total, tapi pakai pur protein tinggi. Jujur aja, burung itu dari murai, cendet, kacer, ada yang tetap enak-enak seperti sedia kala, ada yang akhirnya burungnya itu nggak enak, jadi kayak nggak fit gitu loh, bulu kapas ngembang, ada seperti itu, males bunyi, ngeriwik tok, murai cuma ngungkluk tok, ada yang seperti itu. Tidak serta-merta akhirnya anggaplah karena fur protein tinggi ini tadi terbuat dari banyak kandungan yang serangganya, terus kita menyimpulkan wis cukup dipur dengan protein tinggi loh. Kita itu untuk pembuatan pur ini dari apa, seperti apa, kan kita nggak tahu toh bro, kan kita taunya dari komposisi bungkusnya aja. Kebenaran secara hak seperti apa kan kita juga nggak tahu. Ya saranku lah buat teman-teman untuk orang-orang yang sibuk kerja, misalkan sampean mau pakai pur protein tinggi, gini, tak kasih alternatif. Ada sebuah alternatif cara ya. Ini versi saya teman-teman ya. Secara logika juga saya juga pernah praktek ya. Khususnya biasanya itu untuk teledean sama SRDJ ngono bro ya. Jadi gini, ini juga bisa dipakai kok untuk kacer murah ya. Misalkan kalian pakai pur protein tinggi, alhasil burungmu anggaplah menurutmu speknya gitu-gitu aja, kurang bagus, kurang menyenangkan versimu. Saranku, meskipun pakai fur protein tinggi, tetap jangkriin wae. Tetap jangkriin mungkin apa ya, anggaplah pagi to atau sore to, kalau nggak sempat sore ya malam, intinya sehari itu 1 kali ngasih jangkrik. Sebenarnya extra fooding itu nggak harus jangkrik ya bro ya, bebas kalian mau pakai kroto, kalian mau pakai ya ulet Hongkong, bebas kalian mau pakai apa. Cuman kalau standarnya, ukuran standarnya ya wis gawe jangkrik wae. Jangkriknya berapa? Saya kalau sudah pakai pur protein tinggi untuk burung-burungku yang bener-bener masih dikasih jangkrik, itu jangkriknya minim teman-teman ya, jangkriknya minim, paling jangkrik itu cuma 2, 3 mentok gitu loh, 4 bro, mentok 4-5, itu pun sehari 1 kali loh ya, 1 kali, bukan pagi sore tapi 1 kali aja. Tapi sering prakteknya itu 23 bro, nggak pernah banyak-banyak, seringnya itu 23. Terus masalah perawatan lainnya, masalah penjemuran, saya tetap mengupayakan untuk tetap jemur. Sak kobre aku, sak longgare aku, sak nganggurku. Misalkan saya nganggurnya itu jam 1, atau saya itu anggaplah libur kerja atau sempet jemur itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali, burung tetap tak jemur. Mandinya pun saya juga tetap memandikan burung. Mode kerambah tetap bro ya, apalagi kacer ya, terutama kacer. Tendet pun juga begitu, tetap tak mandikan mode semprot. Kalau murai juga begitu, tetap mandi intinya, entah itu 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Apalagi kalau digunakan untuk terasan. Burung terasan itu yang penting kan gacor dor, yang penting gua cordor, jedar-jedor, melecor ngono kae. Itu yang dicari keistimewaan dari burung terasan gitu loh. Kalau untuk burung lapangan, saranku buat teman-teman, misalkan kalian orang sibuk mau pakai pur-pur yang barusan saya sampaikan, saranku ya gini, ini dibuat simpel-simpelan aja. Burung itu punya bermacam-macam karakter teman-teman ya. Burung itu punya bermacam-macam tipikal karakter, kebiasaan, sifat, punya beda-beda lah setiap burung itu. Kalau misalkan kalian punya burung, kalau buat lapangan loh ya, kalian rawat dengan fur protein tinggi, rawatan mode sibuk sesuai dengan kapasitas waktumu, ternyata burungnya gak enak-enak, nggak kunjung enak, saranku jangan dibuat pusing, jangan terus dicari-cari wes. Selama kamu sudah berusaha memaksimalkan rawatan sebaik-baiknya sesuai dengan kapasitasmu sebagai orang yang sibuk, dan ternyata burungnya gitu-gitu aja, finalnya begini, anggaplah lek cara wong bebojoan, ibarat orang suami istri ya, ibarat kata ini untuk sebuah analogi untuk menyentuh logikamu aja. Artinya berarti istrimu nggak bisa menerimamu apa adanya, ya sudah, tinggalkan saja, cari lagi.
Lek di dunia manuk ya wes, kalau sudah diupayakan sesuai merawat burung sesuai dengan kapasitas waktumu, menggunakan pur protein tinggi, digantang kok tetap gak enak. Dolen wes, sudah diotak-atik loh ya, sudah diotak-atik, sudah diupayakan kok tetap sesuai dengan kapasitasmu kok tetap ya gitu-gitu aja. Dolen, beli lagi. Nanti insya Allah suatu saat nanti kamu akan ketemu dengan karakter burung yang sesuai dengan waktumu, sesuai dengan kapasitas waktumu, pasti bro. Karena beda burung itu beda segalanya loh bro ya, beda segalanya. Cuman memang kaitannya untuk mempraktekkan dari apa yang saya sampaikan ini dilema ya bro ya. Dilema, kenapa saya katakan dilema ya, karena ya apa ya, sebuah penantian daripada masalah kita ngerawat burung, kita nanti kita damba-dambakan untuk di lapangan bisa enak tapi dia tetap nggak enak ya. Kita harus sadar diri bahwasanya kita nggak bisa maksimal totalitas untuk ngikutin arahnya burung ini tadi, karena kita terbentur dengan kerjaan. Bener loh bro. Yo, kalau kita sudah sadar diri, tahu diri akan bab ini ya otomatis kita akan legowo. Tapi kalau kita nggak tahu diri, nggak sadar diri, kita orang sibuk, pengen burung yang enak tanpa bayar perawat, tanpa menyuruh seorang perawat untuk merawat, memaksimalkan rawatannya ini tadi ya otomatis ya susah bro ya otomatis ya kan gak mati ya miskom ya. Saranku buat teman-teman dibuat gampang-gampangan aja. Kalau memang orang sibuk ya udah beli burung, sesuaikan rawatannya dengan kapasitasmu, nanti rasakan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan lah wis kelihatan ya. 4 bulan kalau burung kok nggak bisa ngikutin waktumu ya wis lo dolen. Misalkan teman-teman masih sabar, pengen nunggu sampai 8 bulan, 1 tahun, bebas, itu kan pilihanmu, itu burungmu sendiri. Ya wes, sesuaikan dengan kapasitasmu dalam merawat, sesuaikan dengan pola pikirmu dalam memanage rasa sabarmu ya. Sesuaikan dengan dengan paradigma konsep hidupmu aja wes, ngono lho bro. Jangan dibuat pusing. Hidup di dunia ini, berbicara dunia hobi itu nggak ada yang pusing, nggak ada yang mumet. Sebenarnya segala sesuatunya itu yang bikin mumet itu apa? Ambisi dan gengsi dan sifat melampaui batas, karena kita tidak bisa sesuai dengan kapasitas kita, tapi kita melampaui batas, kurang sadar diri dengan kapasitas kita itu seberapa. Udah loh bro, paham dari sini ya, digawe simpel-simpelan aja. Jadi begitu teman-teman kaitannya dengan masalah pur protein tinggi. Tadi dari rawatan tak kasih sebuah saran rawatan ya seperti itu, terus pemahaman penjabaran tentang pur protein tinggi untuk burung yang di 0EF ya seperti itu dari pemahaman dan pengalaman saya ya. Wes itu dulu video kali ini, semoga mengedukasi, semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.